Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansyah, saya dari TI 19B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai host of quality pada produk tas. Kita langsung ke Excel-nya saja. Yang pertama, untuk pembuatan host of quality itu kita pertama-tama di bagian customer attribute. Saya memasukkan 4 unsur, itu ada tahan lama, nyaman, model dan fasilitas, dan terakhir harga. Dimana untuk bagian tahan lama ini ada 3, ada bahan tas, mudah dibersihkan, cover kuat. Untuk nyaman ini ada sesuai dengan postur tubuh, empuk, strap tas sesuai dengan postur bahu. Dan untuk terakhir, untuk model dan fasilitas ini ada model artistik, kapasitas pada kantong, dan warna menarik. Lanjutnya, setelah mengetahui customer attribute-nya, kita masuk ke relative importance, di mana untuk 20, 10, 11 ini dapat dari survei dan dijumlahkan hasilnya 100. Selanjutnya, kita mengenai spek ya, atau persyaratan teknis pada produk tas ini. Yang pertama, ada kekuatan material bahan, ada tingkat elastisitas bahan kain, ada volume kapasitas dengan satuannya cm kubik, ada tinggi tas cm, ada berat tas itu kilogram, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke customer perception. Di sini ada lambang segitiga, kotak, bulat. Itu untuk segitiga itu untuk eger, kotak itu untuk polo, untuk lingkaran itu palajo. Itu untuk keterangannya. Nah, lanjut kita masukkan saja. Pertama, untuk bagian bahan tas, customer perception ini ternyata untuk nilai 5 ini pada produk eger, dan untuk 4, nilai 4 ini pada produk polo, dan untuk 2 ini pada produk palajo. Seterusnya seperti itu. Terus ini untuk misalkan customer perception-nya ada yang sama. Misalkan kayak di bagian strap tas sesuai dengan postur bahu, di mana pada nilai customer perception-nya ini pada produk polo dan palajo itu sama ya, tinggal tuliskan saja sesuai lambangnya, yaitu lingkaran dan kotak. Selanjutnya, untuk bagian goals atau tujuan itu di mana dari customer perception, goals pembuatan bahan tas pada eger ini bernilai 5 gitu. Dan seterusnya seperti itu juga sama. Terus bagian sales point ini, jadi ini angka-angkanya dapat dari mana? Yang pertama, ada 3 penilaian ya, di mana ada 1, 2, 1,2 dan 1,5. Nah, kita masukkan saja sesuai penilaiannya. Setelah itu di bagian improvement ratio ini, satu ini dapat dari mana? Dapat dari goals dibagi dengan customer perception dari eger ya. Misalkan goalsnya 5, customer perception egernya 5, dibagi 5 bagi 5 yaitu hasilnya 1. Sama juga ini 5 dibagi 4 hasilnya ini. Nah, ini rumusnya ya, bagi 4. Nah, lanjut ke Raweg ini dapat dari mana? Dapat dari perkalian antara relevant ini, relative importance dikali sales point dikali improvement ratio. Sama yang ini juga 10 ya, untuk relative improvement dikali sales point 1,2 dikali improvement ratio 1,25, hasilnya 15. Terus dari bahan tas sampai ke harga itu sudah mengetahui ROIC-nya, tinggal dijumlahkan di sum, yaitu 168,79. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke poin normalis ROIC ya. Baik. Yaitu ada 0,18, dapat dari mana? Yaitu dapat dari pembagian antara ROIC ya, nilai ROIC dengan jumlah nilai ROIC, yaitu misalkan di sini ada 30 ya. Ada 30 dibagi dengan tadi 168,79 ya. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, 30 dibagi dengan 168,79. Sama seterusnya seperti itu untuk bagian normalities ROIC-nya. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke engineering karakteristik. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui karakteristiknya dulu. NKH itu apa? NKH itu nilai kekuatan hubungan, di mana di sini ada 4 ya, ada NKH 9 itu untuk strong, itu dengan lambangnya ini ya, V. Terus untuk NKH 3 ya, itu lambangnya V, untuk NKH negatif 3 itu X, NKH negatif 9 itu X lingkaran. Kita langsung saja mencontohkannya. Misalkan untuk bahan tas ya,
bahan tas itu memiliki hubungan apa dengan kekuatan material bahan. Hubungannya apa, misalkan hubungannya strong ya. Ya kita kasih nilai 9. Nah, terus nilai kekuatan hubungannya misalkan untuk bagian cover kuat itu dengan tingkat elastis itu sama strong ya, kita kasih 9. Nah, terus kalau misalkan sudah nih di ini kan strong apa tidaknya, lanjut ke perhitungannya. Nah, ini 1,6 ini dapat dari 0,18 dikali dengan jumlah tadi sesuai penentuan kita nilai kekuatan ininya. Kan ini 9 ya di bagian bahan tas pada kekuatan material bahan. Sudah kita kalikan saja 0,18 kali 9 hasilnya 1,6. Sama semua seperti itu. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke prioritas ya. Total aljabar dan absolut. Untuk total aljabar itu 2,45 itu dapat dari ini. Kolom ya. Jumlah kolom. Total misalkan untuk total kolom kekuatan material bahan mulai dari bahan tas sampai ke harga itu jumlahnya 2,45. Itu dapat dari pertambahan antara 1,6 ditambah 0,85. Seterusnya seperti itu. Misalkan untuk tingkat elastis bahan atau kain pada cover kuat itu nilainya 0,84, untuk bagian empuknya 1,12 dan untuk harganya 1,7. Dijumlahkan yaitu dapat 3,66. Nah, untuk total absolut ini 2,5 pembulatan dari aljabar dan untuk 6,16 ini penjumlahan antara 2,5 tambah 3,66. Nah, ini ya. Kalau misalkan udah ketemu lanjut ke ini, ketiga produk tadi Eger, Polo, Valajo. Nah, untuk 1075 ini sama, kita lihat dari spek atau persyaratan teknis di mana untuk kekuatan material Eger itu memiliki nilai 10. Kita kasih nilai 10, Polo itu 7, Valajo itu 5. Dan seterusnya seperti itu. Misalkan untuk selanjutnya Eger untuk volume kapasitor itu volumenya 200, Polo itu 250, Valajo itu 180. Nah, target tertinggi itu pada Polo 250 ya, tinggal tulis saja 250. Nah, terus ada lagi untuk keterangan seperti warna itu tidak bisa dinilai, tapi kita harus kasih keterangan misalkan pewarnaan untuk satu ya, angka 1 itu gelap, 2 itu terang. Untuk jenis pelapisan misalkan 1 itu stapek, 2 itu polyfoam. Untuk model tas itu misalkan 1 itu solder bag. Nah, keterangannya kan seperti itu ya, kita misalkan bagian pewarnaan nih keterangannya ya. Misalkan Eger ini apa keterangannya 1 berarti warnanya gelap. Terus Polo ini gelap, ini gelap dan ini 1. Kenapa 1? Ya, karena di sini sama semua. Ya berarti kalau sama semua tinggal tulis 1 saja gitu. Seperti itu juga seperti jenis pelapisan dan model tas. Ya mungkin inilah HOQ atau Host of Quality dari produk tas. Mungkin sekian penyampaian dari Rian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.